Oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya teman-teman bisa ningkatin penjualan gitu ya di marketplace, terutama di Shopee gitu ya. Tapi tanpa yang namanya banting harga gitu. Karena ketika teman-teman cari barang apapun nih, ketika cari di marketplace itu kan harganya pasti variatif banget ya. Dari yang harga sedang, harga yang agak mahal sampai harga yang jual murah banget ada gitu. Nah, perang harga ini, nah ini kan sebenarnya yang banyak orang, banyak pengusaha, banyak pebisnis online, banyak small business pengen hindarin gitu kan. Tapi pengen penjualannya naik gitu. Nah, tapi masalahnya perang harga ini di barang apapun pasti kejadian gitu ya. Nah, jadi gimana nih caranya biar kita bisa naikin penjualan tapi tanpa ikutan perang harga gitu ya. Nah, pertama nih yang perlu teman-teman sadarin ini dulu nih. Pertama nih ya, kalau mau jualan laku tapi nggak mau perang harga. Pertama, kita harus sadar nih ketika kita jualan itu sebenarnya bisa bilang ada dua aliran. Aliran pertama adalah orang yang ngejar omset sebesar-besarnya, margin tipis nggak masalah gitu ya. Aliran yang perang harga. Nah, aliran kayak gini kalau teman-teman ikutin ya teman-teman pasti bakal ke bawah terus gitu. Ketika kitanya panas pengen ngelawan, ketika kitanya pengen ikutin, ya teman-teman nggak akan pernah keluar dari perang harga. Nah, efeknya apa ketika teman-teman lakuin kayak gini? Efeknya biasanya adalah mungkin kita bisa dapetin omset besar tapi profitnya kecil gitu. Saya tahu ada beberapa orang yang jual nih tokonya, karena saya tahu gitu tokonya itu sampai punya omset miliaran per bulan, tapi profitnya dari miliar itu bahkan cuman belasan sampai puluhan juta. Artinya profitnya kecil banget. Profitnya kecil banget, tapi ya mereka agak ada dapat tambahan profit sih dari cashback ekspedisi. Cuman kan ya nggak gede-gede banget juga gitu. Nah, sebenarnya gimana caranya nih? Ada aliran kedua? Ada gitu loh. Mungkin omsetnya buat ke miliar masih jauh gitu. Ordernya mungkin nggak bisa sampai 100 per hari gitu ya. Mungkin ordernya cuma belasan atau puluhan. Tapi untungnya lebih banyak gitu ya. Mungkin misalnya teman-teman punya omset katakan 100 juta, tapi teman-teman bisa dapat untung bersihnya 20 atau 30 juta. Itu kan better ya daripada teman-teman punya 1 miliar tapi dapatnya 20 juta gitu ya. Nah, tinggal teman-teman suka yang mana sih gitu. Nah, di video ini saya bakal bahas bukan buat cara 1 miliar tapi ngasilin 20 juta, tapi mungkin saya bakal bahas gimana caranya 100 juta bisa ngasilin 20 juta buat profitnya ke teman-teman semua gitu ya. Nah, itu adalah alirannya nih, kita udah tahu nih ya. Terus kedua nih ya, misalnya nih gimana nih caranya supaya kita bisa jual ke yang kedua tadi gitu loh, bukan dengan ke yang pertama gitu ya. Yang pertama gini, kita juga harus tahu gitu, ketika teman-teman jualan di marketplace, ketika teman jualan online, jualan dimanapun, pembeli itu kan ada dua macam. Ada pembeli yang price sensitive, artinya mereka tuh peduli banget sama harga beda 1000 perak, 500 perak dia cari yang lebih murah. Atau ada juga pembeli yang nggak price sensitive gitu ya, artinya pembeli ini lebih mateng gitu loh, dia pengennya dapat barang yang lebih berkualitas gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau jualan yang kedua gitu ya, itu teman-teman harus lupakan semua pembeli yang price sensitive gitu. Dan price sensitive ini pasti yang bakal kayak nanya, ini bisa nggak segini, kok toko sebelah lebih murah kok, lain sebagainya. Ya udah, memang itu bukan targetnya kita, jadi lupain aja gitu loh. Jadi caranya seperti itu gitu. Kita udah tahu dulu nih, pertama yang jualannya kayak gimana, kedua pembelinya kayak gimana. Targetnya kita adalah mereka yang bukan price sensitive, artinya mereka yang nyari value gitu loh, mereka yang nyari barang manfaat daripada apa yang mereka keluarin gitu. Dan sebenarnya enaknya adalah di generasi milenial sekarang gitu ya, itu cukup banyak sih orang-orang yang lebih ngejar kualitas daripada harga gitu ya, seperti itu. Nah, gimana cara buat dapetin mereka gitu ya? Buat dapetin mereka tentu saja teman-teman harus tahu dulu nih mereka ini siapa. Terus kita harus riset nih apa yang bikin mereka beli sebuah produk gitu loh. Jadi contoh gini, misalnya teman-teman jual sepatu kan yang harga 50.000 mungkin ada, 100.000 ada, 150.000 ada, 200.000 ada. Nah, sekarang gini, kalau teman-teman jual barang 100.000, bisa nggak dijual 150 atau 200.000? Ya bisa aja, karena ada pembelinya. Nah, tinggal sekarang gini, dari pembeli itu, nah kita harus tahu nih, mereka tuh apa sih yang bikin mereka beli sepatu? Misalnya apakah mereka cari kualitas, mereka cari kenyamanan, mereka cari yang tampilannya seperti apa gitu ya, mereka cari review, mereka cari apalagi, misalnya mereka cari testimoni dari orang-orang lain yang udah gitu loh. Nah, itu yang harus teman-teman cari tahu gitu loh, sebagai seorang penjual gitu, sebagai seorang seller, teman-teman cari tahu nih, ini apa sih yang bikin mereka beli barang ini gitu. Nah, kalau kita udah tahu poin-poinnya gitu ya, teman-teman udah tahu nih poin-poinnya, misalnya katakanlah kita jualan fashion muslim pencariannya banyak tapi persaingannya juga kan keras banget gitu ya. Nah, teman-teman tahu nih yang dicari apa. Oh, misalnya orang cari fashion muslim yang nyaman, orang cari fashion muslim mungkin yang nggak terawang, terus apalagi misalnya yang adem misalnya, atau apalagi. Nah, teman-teman poin-poin itu itulah yang harus teman-teman tunjukin gitu ya. Ketika teman-teman dimasukin di medianya tokonya teman-teman, itu yang harus dijual banget gitu. Ibaratnya kalau teman-teman jual barang premium, tunjukin dong kalau kualitasnya premium gitu. Kalau perlu kasih video perbandingan dengan barang lain yang dianggap lebih murah gitu. Nah, karena banyaknya biasanya nih, kalau misalnya kemarin yang teman-teman ada yang masuk lewat
agensinya kita gitu ya buat ningkatin omset di marketplace gitu ya. Banyak teman-teman yang sebelumnya gitu ya barangnya premium tapi ditunjukinnya kurang premium gitu ya. Jadi ketika kita bantu naikin malah harganya dinaikin, penjualannya naik gitu karena kita bisa tunjukin itunya gitu ya. Malah ada salah satu toko yang bisa dapat waktu itu cuman lewat live doang itu 200 check out dalam satu hari, dalam sekali live gitu, karena ya itu udah dapat yang diarahinnya gitu ya, seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ningkatin harga gimana ya, kualitas premium tunjukin premium gitu kan, kasih semuanya yang sesuai dengan yang ditargetin. Jadi kalau misalnya contoh gini, medianya nih kita kan tampilin gambar, tampilin video gitu kan, misalnya targetnya teman-teman adalah misalnya mungkin banyaknya remaja ya, mungkin desainnya lebih ke remaja gitu, sesuai remaja. Atau targetnya teman-teman mungkin ke yang lebih lebih dewasa gitu ya, senangnya elegan gitu ya, barangnya dijual lebih agak mahal. Nah, bikinlah seperti itu gitu. Nah, terus apa lagi yang harus dikerjain selain misalnya kita nampilin apa yang beda dibandingin kompetitor. Nah, teman-teman perlu dapat posisi trusted gitu ya. Trusted itu dari mana sih? Trusted adalah salah satunya misalnya tokonya udah lumayan, kalau di Shopee mungkin udah Star Plus, itu kan termasuk cukup trusted ya. Atau kalau bisa gitu ya, kalau teman-teman memang brand owner dan punya produknya sendiri bukan sekedar reseller gitu, teman-teman ya masuk jadi official store gitu ya, ambil level tertingginya gitu. Memang di situ teman-teman bakal kena charge lebih gede adminnya, tapi teman-teman bisa dapetin penjualan lebih banyak juga, karena dengan jadi official store itu udah otomatis trustednya naik banget gitu. Salah satu toko saya ada jadi official store dan penjualannya tuh belum diapa-apain tuh bisa meningkat 3-4 kali lipat gitu, cuman dari biasa ke official store. Tapi balik lagi ya, teman-teman harus tahu nih basic buat jualannya, tapi konsepnya adalah seperti itu. Jadi kalau mau laku ya udah ditampilin yang bagus, tampilin yang disukain sama marketnya, terus teman-teman ini tingkatin trustednya. Nah, kalau udah di level misalnya official store atau misalnya di level Star Plus gitu ya, kalau misalnya di Shopee ya level maksimal untuk reseller kan mungkin Star Plus gitu. Nah, teman-teman apalagi yang harus dilakuin gitu ya. Nah, kita udah bikin bagus. Nah, tinggal waktunya kita jualan. Nah, jualannya gimana? Ya, trafficnya yang ditingkatin gitu. Nah, tapi trafficnya ini perlu traffic yang tertarget gitu. Jadi tertarget itu jangan cuman misalnya kayak teman-teman jualan di Shopee yang ngandelin Shopee aja gitu. Kita harus perbanyak trafficnya gimana sih cara nyarinya? Konsepnya ya, kalau misalnya nih buat yang gratis, teman-teman bisa gunain kenaikan produk, teman-teman bisa manfaatin live-nya Shopee, bisa pakai feed-nya Shopee, story-nya Shopee gitu kan. Banyak fitur-fitur yang di sini teman-teman bisa pakai. Dan itu sebetulnya kalau teman-teman konsisten gitu ya, setiap fitur itu cukup powerful kok, bisa dapetin penjualan yang besar juga. Gitu, seperti yang tadi saya cerita ya, ada salah satu klien yang kerjasama dengan kita dan satu kali live aja bisa 200 check out gitu ya. Itu kenceng banget gitu, cuman dari live doang yang free gitu loh, gratis gitu ya. Nah, terus selain gratis tentu saja kita harus manfaatin traffic yang dari Shopee-nya juga gitu loh, yang berbayarnya. Mungkin teman-teman nih mulai main iklan apa? Nggak mungkin teman-teman kalau misalnya mau jual produk yang elegan, teman-teman harus muncul di salah satunya adalah iklan kata kunci gitu ya. Iklan produk serupa agak susah gitu loh, karena kan biasanya orang bandingin harga gitu ya. Nah, iklan keywordnya teman-teman harus muncul di keyword yang tepat gitu loh. Setiap pencarian keyword tepat teman-teman perlu muncul. Nah, ketika kita nge-ads ini gitu ya, ya ibaratnya kalau misalnya teman-teman mau besar gitu ya, ya udah ads-nya pasti boros gitu. Mungkin ads-nya bisa 10-20% dari omset, tapi dengan ROAS kali 5 kalau profitnya lumayan itu tetap masuk kok gitu. ROAS-nya sekitar 20% masih masuk kalau profitnya teman-teman bisa dapat 30-50%. Nah, ads boncos ini, ads kenceng ini ya di awal gitu loh, buat bangun reputasinya, karena dengan reputasinya terbangun, makin lama teman-teman bisa kurangin nilai ads gitu. Itu yang perlu dilakukan gitu ya, kalau misalnya mau lebih besar gitu. Terus apa lagi? Nah, kemudian teman-teman juga yang penting adalah bikin traffic dari luar Shopee masuk ke Shopee gitu ya. Dari gimana sih? Contoh misalnya, kalau teman-teman ngerti SEO gitu ya, teman-teman bisa bikin di SEO nanti masuk ke toko Shopee-nya teman-teman. Jadi bikin satu blog yang bikin adalah blog traffic gitu. Blog traffic kan dimana trafficnya itu adalah target marketnya teman-teman gitu. Kalau misalnya SEO-nya udah bagus gitu kan, itu bakal ngasilin penjualan di situ kencang banget. Terus teman-teman juga mungkin yang gampang dan cepat bisa mulai main yang namanya FB Ads gitu ya, diiklanin gitu, iklanin lewat FB Ads, masukin ke Shopee-nya teman-teman. Jadi dengan begitu itu bakal dapetin cukup banyak order, beberapa SKU bakal naik banyak, dan dari situ teman-teman memang pertama kena double ya, iklannya kena, Shopee adminnya kena gitu, jadi kena 2. Tapi begitu udah SKU-nya oke gitu ya, apalagi kalau barangnya ready ya, SKU-nya udah punya ulasan ratusan ribuan gitu ya, teman-teman itu bakal nggak perlu nantinya nge-ads lagi di Shopee juga, teman-teman bisa mendominasi gitu ya lewat FB Ads, IG Ads, TikTok Ads, atau teman-teman juga bisa endorse gitu ya, endorse dari mungkin dari influencer yang marketnya nyambung dengan produknya teman-teman gitu. Nah, jadi itu adalah beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan buat ningkatin penjualan di marketplace, karena dengan misalnya ininya dimainin banyak gitu ya, nanti lari kemana-mananya biasanya di marketplace bakal jauh lebih kuat dan
nggak usah diapa-apain, penjualannya makin lama makin kencang gitu ya. Oke, mungkin itu aja video singkat tentang gimana caranya dapetin penjualan. Buat teman-teman yang mungkin pengen tanya apa, mungkin bisa tanya di komen juga gitu ya. Dan buat teman-teman yang pengen belajar lebih banyak, kita juga ada kelas online ya tentang marketplace ya, tentang Shopee, tentang Tokopedia. Teman-teman bisa ikutan, bahkan kita juga mau ajak kerjasama buat teman-teman mungkin yang butuh buat dikerjain Shopee-nya gitu ya. Kita ada tim yang bakal bantuin teman-teman buat ningkatinnya. Oke, sekian, bye bye.